Di setiap pengalaman, pasti ada cerita yang menyenangkan, menyedihkan, dan menyeramkan pada setiap orang masing-masing. Ada yang pengalaman pribadi dan ada cerita dari orang terdekat. Dengan pengalaman ini, kita jadi berhati-hati dan berucap dan melangkah agar tidak diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ratu di kisah horor. Di episode hari ini, Ratu akan menceritakan kisah dari seorang wanita bernama Desi. Kalau Ratu dengar kisah ini sangat unik, karena biasanya cerita seram itu terjadi di malam hari, tapi kisahnya Desi ini terjadi di siang hari. Sebelum ceritanya Ratu bacakan, jangan lupa sahabat like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk tahu notifikasi cerita selanjutnya. Tanpa berlama-lama, Ratu langsung saja bacakan kisah dari Desi. Pada saat itu, saya dan teman-teman diberikan tugas guru membuat kerajinan tangan dari tanah liat. Dan sebagian teman saya mencari tanah liat di daerah persawahan yang sepi akan rumah penduduk. Dan di sana saya melihat ada batu besar sebelum menuju persawahan itu. Dan saya membawa gambaran, berikut gambar letaknya. Di samping kanan ada tanah kosong dan ada persawahan besar. Lalu di sekitaran itu ada parit kecil. Singkat cerita. Lalu kita mulai mencari tanah liat tersebut. Setelah saya menemukan, lalu kita mengumpulkan tanah liat itu dan dibentuk dengan kreasi masing-masing. Lalu saya membuat asbak. Setelah pukul 1 siang, saat matahari menyengat dengan teriknya, akhirnya saya bergegas pulang. Karena saya sudah selesai membuat kerajinan tangan yang berbentuk asbak. Lalu saya berpamitan dengan teman saya. Saya pulang duluan ya. Lalu teman saya berkata, "Kamu pulang sendiri?" "Iya," kata saya. Lalu teman saya berkata kembali, "Kamu berani? Jalannya sepi banget loh." "Iya, nggak apa-apa. Saya berani kok," ucap saya. Karena saya tidak ingin merepotkan teman saya. Lalu saya pulang membawa asbak itu. Ternyata benar, jalanan itu sangat sepi. Tidak ada satu orang pun. Lalu saya berkomat-kamit membaca zikir dan bergegas pulang. Lalu saya melewati batu besar itu tadi. Dan tiba-tiba saya melihat sosok hitam besar yang berambut panjang, tapi anehnya tidak menampakkan wajahnya, berdiri tepat di kanan saya dengan diam. Mau tidak mau saya harus melewatinya. Saya terus berzikir. Di saat saya ingin mendekatinya, sosok itu lari dengan cepat secepat kilat, berpindah-pindah tempat di depan mata saya. Lalu saya berpikir, itu manusia apa bukan? Di samping kiri saya adalah pohon pisang, dan tidak nampak sosok apapun. Saya panik dan bingung. Tapi saya tetap melanjutkan perjalanan saya. Nah, sebelumnya teman pernah memberikan gambar foto. Di foto itu ada penampakan di tengah sawah. Dan foto itu kejadiannya di malam hari. Dengan sosok yang berpakaian putih, rambut panjang yang menutupi bagian wajahnya.
Penampakannya yang saya lihat persis seperti ini, hanya beda bajunya warna hitam. Keesokan harinya, salah satu teman saya ada yang tidak masuk sekolah. Sudah berhari-hari dia tidak masuk sekolah. Menurut keterangan, ternyata dia tidak masuk sekolah karena dia kesurupan. Lalu kata keluarganya, dia kesurupan penjaga tanah liat. Setelah itu, kita pulang sekolah dan teman-teman kami yang mengambil tanah liat itu diminta untuk ke rumah teman saya yang kesurupan. Setelah kita sampai di rumahnya, dia menatap tajam pada kami sambil berkata, "Kembalikan tanah liatku, kembalikan tanah liatku," sambil meraung-raung berulang-ulang dengan seram. Keesokan harinya, saya berbicara dengan guru kelas saya tentang kronologi kejadian ini. Lalu kami sepakat untuk mengembalikan tanah liat tersebut setelah penilaian guru kami. Pada siang hari itu, kami ingin mengembalikan tanah liat itu yang dipimpin oleh guru agama dan keluarga teman saya yang kesurupan. Dengan membaca doa yang dipimpin oleh guru kami, agar kami tidak diganggu dan anak-anak yang lain. Setelah dikembalikan tanah liat itu, alhamdulillah teman kami sembuh. Karena terjadinya seperti ini disebabkan kita kurang permisif untuk mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Itulah kisah yang disampaikan oleh Desi. Bagaimana teman bisa membayangkan kejadian waktu itu? Kalau teman punya cerita mistis, bisa komentar di bawah video ini. Sekian dulu cerita dari Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.